hiduplah yang berarti. Doang ya. Oke, bentar ya, bentar. Tadi ada trouble. Keluar Jas. Lanjut aja ya teman-teman. Eh, Teman-teman bisa share di sini karena kita bagusnya share. Teman-teman tulis di kolom komentar atau kolom chat room kali ini apa hal yang teman-teman sering atau pernah dijalani dan itu tergesa-gesa, entahkah di kehidupan kuliah ataupun di masyarakat atau di kantor tempat kerjanya teman-teman. Coba kita saya mau lihat teman-teman apa kira-kira yang membuat teman-teman tergesa-gesa. Tugas kampus ya. Dan saya mau dengar juga satu orang perwakilan dari teman-teman, kira-kira ketika teman-teman sudah tahu bahwa teman-teman seringnya tergesa-gesa di bagian ini, apakah teman-teman berhenti tergesa-gesa di masalah itu atau bisa jadi teman-teman malah sering melakukannya? Ada yang mau bercerita? Siapa nih yang mau? Ya, Kak Nurul ngerjain tugas deadline harus tergesa amin 1 jam. Ya, SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, boleh diceritakan Kak Nurul kenapa kira-kira tergesa-gesa pada saat melakukan atau mengerjakan tugas. Padahal kan biasanya kalau dikasih tugas itu rentang waktunya agak lama. Bahkan ada yang sampai 1 minggu, 5 hari, 3 hari, dan biasanya dikerjakan hamin 1 jam. Hebatnya pada saat hari atau jam dikumpul sudah ada. Ada yang mau share teman-teman? Kita saling berbagi informasi di sini. Boleh dibantu Kak Jas untuk yang mau bicara. Atau Kak Amira boleh. Silahkan Kak Amira. Baru di submit. Nah, itu sebenarnya nggak direkomendasi ya teman-teman, karena beberapa kali aku seperti itu, jadi nilainya itu nggak memuaskan gitu. Yang harusnya dapet A, tapi dapetnya amin gitu. Nah, apa ya, kalau misalkan kita itu terburu-buru, tergesa-gesa dengan sesuatu, akan ada hal yang tinggal gitu. Jadi untuk uh, jadi untuk selanjutnya itu biasanya aku evaluasi dan mengerjakan di awal gitu. Dan biasanya habis dikerjain dicek lagi gitu. Tapi kan kalau misalkan deadline kita nggak akan sempat untuk ngecek balik apakah ada typo dan segala macam. Gitu aja sih guys. Thank you. Oke, thank you. Ada lagi nggak yang punya pengalaman tergesa-gesa yang mau share? Karena bisa dibilang ini sering terjadi di kehidupan teman-teman pastinya. Tidak menutup kemungkinan hal itu kita lakukan setiap hari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Kak Amira sudah berbagi pengalaman. Katanya kalau sudah tahu, berarti sudah bisa mengevaluasi besok kita persiapan. Kalau ada tugas, kita kerjakannya di awal. Kan biasanya deadline-nya
panjang tuh. Jadi bisa dikerjakan sehingga hasilnya juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Kak Jas keluar ya? Hadir ya. Tergesa-gesa dalam mencari jodoh. Nah, itu sebenarnya di sini bukan cuman membahas mengenai apa yang kita lakukan sekarang, tetapi apa yang akan kita lakukan juga di kemudian hari. Karena kan apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak besar terhadap kehidupan kita nanti. Sama halnya ini yang di share sama Kamira bahwa nanti tergesa-gesa juga cari jodoh, ujung-ujungnya cerai. Kita lanjut materinya. Kok nggak bisa nge-share ya? Coba diklik itunya Kak, diklik yang tanda piala itu bisa nggak? Nggak mau. Itu yang pojok kanan bawah. Iya, iya. Kalau nggak apa-apa deh, coba itu ke slide berikutnya aja itu jelas kok. Deh, ini aja deh. Hmm, Kelihatan nggak? kelihatan kelihatan. Kalau di sini sih nge-share, tapi di sana enggak. Oke, eh, ini tadi pertanyaan yang sempat saya sampaikan bahwa kenapa kita selalu tergesa-gesa dalam menjalani hidup. Tadi sudah ada yang sampaikan karena dikejar waktu atau karena tidak punya persiapan yang matang atau selalu menunda-nunda pekerjaan. Nah, jawabannya ini teman-teman. Hal yang membuat kita tergesa-gesa itu adalah kita terlalu sering menunda dan ingin segera melihat hasil, tidak mau menjalani prosesnya. Jadi pada saat kita menjalani hari-hari kita itu, kita selalu disibukkan untuk mencapai hasil, tapi tidak berfokus kepada prosesnya. Sehingga pada saat sudah dikejar waktu, kita tergesa-gesa dan hasilnya tidak baik. Ini juga penting untuk teman-teman mungkin pelajari bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Tetapi yang paling berbahaya dalam menjalani hal tersebut adalah banyak dari orang-orang di sekitar kita atau di sekeliling kita itu yang menuntut kita seperti apa yang dilihat di media sosial atau sosial media misalnya. Jadi kalau anak tetangga kita seperti ini, kita dituntut juga seperti itu, sehingga itu yang membuat kita terdistraksi. Tuntutan orang-orang di sekitar kita yang menginginkan kita seperti ini, itu yang membuat kita tergesa-gesa karena dikontrol oleh orang lain, bukan atas kontrol diri sendiri. Kemudian ini juga yang paling kalau saya katakan paling banyak mungkin teman-teman disalahgunakan. Orang-orang sekitar kita sering
mengatakan lebih cepat, lebih baik. Tetapi kadangkala kalau kita cepat tapi tanpa persiapan yang matang, hasilnya juga tidak baik. Jadi ada yang mau share, benar tidak kalau lebih cepat lebih baik atau biar lambat atau asal selamat? Atau ada yang mau sampaikan yang mana benar, lebih cepat lebih baik atau biar lambat asal selamat? Selama ini pakai prinsipnya yang mana? Pelan tapi pasti, atau ada yang satset, jalani aja dulu? Kalau Kak Serina biar lambat asal selamat. Ada yang pakai dua-duanya, ada yang lambat asal selamat. Nah, sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama penting juga, karena ini tergantung bagaimana kita melakukan sesuatu atau dalam meraih impian itu. Contoh, target kita selesai hari ini, maka lebih cepat, lebih baik dilakukan hari ini. Jangan biar lambat asal selamat kalau prioritasnya harus dikerjakan hari ini. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada yang salah dari kedua-duanya, tetapi lebih sering orang melakukan lebih cepat, lebih baik. Nah, di situ terjebak, tergesa-gesa atau terburu-buru. Kemudian kita lanjut. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa dunia sekarang itu kan bisa dibilang sangat terbuka, dan kehidupan yang ada di sosial media itu biasanya adalah kehidupan yang maya, yang tidak sebenarnya, dan itu yang menggerogoti diri kita untuk menjadi orang lain, sehingga membandingkan diri kita dengan orang lain atau kesuksesan diri kita dengan orang lain, itu yang membuat kita terburu-buru. Entah melihat teman kita sudah wisuda, ya, entah melihat teman kita sudah wisuda padahal sama-sama masuk, dibandingkan diri kita, kemarin sama-sama di kelas teman saya sudah wisuda. Padahal kalau kita fokus untuk kembangkan diri kita, itu tidak akan lebih baik lagi daripada apa yang diraih oleh orang lain. Seperti itu teman-teman. Saya mau tanya lagi, ada tidak teman-teman di sini yang sering membandingkan dirinya dengan orang lain, entahkah itu kesuksesannya, entahkah apa yang diraih, atau teman-teman ada yang seringnya dapat ini, dapat itu, tapi kenapa saya tidak? Ada tidak teman-teman yang seperti itu? Ya, silakan Kak Amira. Aktif banget nih. Lebih ke insecure aja sih, ya. Ya bisa bicara juga, kita sharing lagi Kak Amira pengalamannya dalam sehari-hari, gimana membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya apa tuh? Tunggu ya. Udah. Oke, Ya. membandingkan diri dengan orang lain ya. Oke, yang pertama, kalau misalkan aku pribadi, aku lebih suka ngebandingin dengan sesuatu hal yang positif. Contohnya itu, misalkan nggak insecure sih sama orang yang cantik, nggak insecure sama orang yang better secara physically, tapi lebih insecure tuh sama orang-orang yang pintar gitu, ataupun orang-orang yang soleh. Nah, dari situ tuh kita suka banding-bandingin, ya Allah dia tuh udah keren banget loh, aku kapan yang kayak gitu. Tapi cara membandingkan dirinya itu bukan dengan mundur gitu, tapi kita
join sama orang-orang yang hebat itu. Setidaknya kita bisa jadi bagian dari mereka seperti itu. Nah, kalau soal banding-bandingin kayaknya lebih sering emak-emak ya Nah, bandingin kita sama anak tetangga gitu kan. Nah, kayaknya mama-mama sih yang lebih sering kayak gitu. Itu. Kalau self comparison lebih ke hal-hal positif aja sih kalau aku. ya ya Gitu. ya. Thank you Kak Amira. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Kak Amira bahwa tidak semua membandingkan diri itu negatif ya. Uh, saya juga lupa tadi sampaikan bahwa membandingkan diri dengan orang lain itu bisa juga dalam hal yang positif. Contohnya tadi sudah disebutkan bahwa teman kita meraih ini mau apa ikut gabung atau ambil ilmunya sehingga kita bisa juga minimal bisa uh, sama dengan apa yang didapatkan oleh teman kita ataupun bisa melampaui ya, karena lagi-lagi saya juga sering dengar bahwa kalau kita mau seperti uh, sesuatu yang kita impikan itu ya cari orang yang betul-betul sudah meraihnya sehingga kita bisa belajar dari situ, tidak perlu mengulang atau menjalani pengalaman buruk karena sudah ada yang pernah menjalani. Kita tinggal bertanya kemarin salahnya di mana, apa yang kira-kira perlu diperbaiki sehingga kesalahan yang teman atau sahabat kita itu lakukan tidak perlu lagi kita lakukan. Jadi pengalaman orang lain itu juga menjadi guru untuk kita, bukan hanya pengalaman diri kita saja. Oke, lanjut teman-teman, kita saya ingin sampaikan juga mengenai kehidupan yang serba cepat ya. Bedakan teman-teman perlu mungkin membedakan antara cepat dan juga tergesa-gesa, karena kadang ada yang mengatakan bahwa saya cepat tapi sebenarnya itu tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa di sini artinya apa? Tergesa-gesa itu adalah kita tidak punya persiapan atau kita terlalu melihat sedikit lagi waktunya. Tetapi kalau cepat, cepat itu artinya kita sudah tahu mau apa dan sudah tahu menjalani prosesnya. Kalau tergesa-gesa kita tidak bisa seringkali kita meloncat-loncat ya, tidak jalan dengan baik. Itu teman-teman. Jadi saat segala kepentingan hidup kita itu dihajar dengan cepat ya, maka pertanyaan yang muncul pasti di benak kita adalah apakah kita menikmati hidup itu? Contoh nih, contoh yang paling nyata atau paling sering kita jalani dalam kehidupan sehari-hari adalah makan tergesa-gesa. Padahal mulai dari kita makan sampai kita buang hajat itu, kalau kita melakukannya dengan baik, ternyata itu adalah sebuah pahala. Makanya teman-teman biasakan untuk tidak melakukan aktivitas yang tergesa-gesa. Itu juga bagian dari menikmati. Masa makanan yang enak di depan kita sudah dibeli dengan ekspektasi bahwa kita merasakan nikmatnya, tapi karena kita makan dengan tergesa-gesa, karena ada tugas yang harus kita selesaikan dengan cepat, akhirnya kenikmatan dari makanan kita itu hilang. Jadi perlu teman-teman catat bahwa tergesa-gesa di sini itu berbeda dengan cepat ya. Nah, sini juga saya ingin share kepada teman-teman bahwa kenapa hidup kita itu tergesa-gesa, itu sering kita dengar atau sering mungkin kita lihat, sering juga disampaikan oleh
para motivator bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menjadi nasib kita. Jadi ketika rantai perubahan nasib ini kita kuasai mulai dari pola pikir, sikap, tindakan, kebiasaan, karakter, itu akan membuahkan nasib yang baik, ya. Saya analogikan di sini rantai atau sebuah mata rantai. Kenapa? Karena ketika satunya hilang, maka itu akan menyebabkan yang lain juga ikut berpengaruh. Seperti ketika pola pikir kita tidak baik, maka tentu sikap kita terhadap di sekeliling orang-orang di sekeliling kita itu pasti akan tidak baik juga. Nah, itu akan berdampak sampai terjadi di nasib kita. Itu teman-teman yang sering kita dengar. Dan betul, itu yang seringkali menyebabkan kita tergesa-gesa. Karena kehidupan sehari-hari selalu tergesa-gesa atau selalu mindsetnya menunda, pola pikirnya menunda, sehingga dia nasibnya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Nah, ini yang terakhir untuk teman-teman, bahwa sudah saya sampaikan, kita itu terus berpacu dengan waktu tanpa pernah memperhatikan apa yang terjadi, apa yang kita inginkan. Contoh di kehidupan kampus misalnya. Saya dalam menjalani kehidupan kampus, saya kasih contoh pada diri saya karena saya menjalani ada pengalaman sedikit. Ketika dalam satu hari itu saya hidupnya tergesa-gesa, saya tidak ingat sama siapa saya tadi berkenalan, siapa namanya, kemudian di mana dia, tempat atau orang baru yang saya temui, karena saya tidak fokus untuk berkenalan dengan lingkungan sekitar saya, tetapi saya hanya fokus mengejar yang di depan yang belum tentu itu bisa saya dapatkan. Jadi saran saya kepada teman-teman sebagai kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini, bahwa teman-teman tidak perlu tergesa-gesa dalam mencapai sebuah tujuan atau impian. Tapi jalani proses itu, kemudian coba rasakan kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita, entahkah itu teman, sahabat, sehingga kita punya teman yang betul-betul kita rasakan pertemanannya. Jangan sampai kita selesai kuliah misalnya, tapi mendambakan lagi kehidupan kampus atau kehidupan yang saat ini kita jalani. Itu materi dari saya mengenai mengapa kita atau hidup itu kenapa harus tergesa-gesa. Saya kembalikan ke Kak Anggita. Halo Git. Kita. Nah, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh bisa langsung resen atau di kolom chat. Oh, Ya, udah ada Kang kita. jadi Silakan, Kak. itu tadi materi yang disampaikan oleh Kak Enal. Jadi hidup itu harus tergesa-gesa, atau kesimpulannya itu hidup itu harus tergesa-gesa atau hidup itu nggak boleh tergesa-gesa. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan atau sharing-sharing tentang mengapa hidup itu harus tergesa-gesa, boleh silahkan raise hand dan akan kita bantu untuk mood.
Silahkan teman-teman. Ada nggak yang mau nanya nih? Atau ada yang mau bercerita mengenai pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari? Itu di kolom chat ada yang nanya. Git, udah Git. Oke, jadi ada Zulkarnain. Mau tanya Kak, bagaimana ya cara mengatur waktu agar kuliah dan organisasi bisa balance? Oke, silahkan Kak Enal. Siapa nih yang tadi? Kak Zulkarnain ya? Oke, sebelumnya terima kasih ke moderator atas kesempatannya. Senang sekali saya teman-teman ikut bertanya, apalagi mengenai hidup yang tergesa-gesa ini. Tadi ada yang bertanya gimana caranya agar kuliah dan juga organisasi itu bisa seimbang. Nah, sebenarnya kalau saya tidak perlu seimbang, ya. Kita lihat yang mana betul-betul bisa membuat atau mengembangkan diri kita. Karena seringkali banyak orang yang mau menyeimbangkan semua hidupnya, tetapi dia tidak punya sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Ya, saya mungkin sedikit berbeda dengan orang lain bahwa contoh kalau saya ikut organisasi, kuliah saya juga ikut ini. Jadi teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa teman-teman harus fokus semuanya, tetapi sering terjadi itu kita tidak bisa multitasking, ya, karena pada saat yang sama kita harus berada di suatu tempat yang berbeda, itu akan sulit. Makanya kenali diri Anda, di mana Anda bisa berkembang, sehingga teman-teman setelah kuliah misalnya atau setelah berorganisasi itu punya pengalaman. Karena menurut saya kita harus punya sesuatu yang ketika nama kita disebut, orang lain sudah tahu, oh
dia yang seperti ini. Contoh, itu yang pintar bicara atau yang ganteng misalnya. Jadi kenali diri teman-teman sehingga punya ciri khas. Kalau masalah bagaimana kita menyeimbangkan antara organisasi dan kuliah, sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang selalu kita menjadi atau selalu menjadi permasalahan kita. Kenapa? Karena kita kuliah, tujuan kita dari SMA misalnya mau kuliah, tetapi karena kita melihat ada organisasi yang bisa mengembangkan diri kita, sehingga kita ikut organisasi. Nah, pada saat kita ikut organisasi, jangan melupakan tujuan awal kita. Karena seringkali kalau kita sudah terlena dalam organisasi, kita lupa tujuan bahwa orang tua kita ini taunya kita kuliah, tetapi itu yang tidak pernah kita perhatikan. Jadi caranya adalah itu tadi, perbaiki apapun yang teman-teman jalani setiap hari. Kalau hari ini baik, saya yakin besok juga baik. Karena tidak baiknya hari ini adalah kesalahan kita hari kemarin. Ya, tidak mungkin ada orang yang salah hari ini kalau mereka sudah belajar kemarin, sudah pernah atau sudah tahu, sudah berusaha, tidak mungkin salah hari ini. Begitupun hari esok. Ada lagi teman-teman? Saya kembalikan ke Kak Anggita. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Amiran. Dia nanya, Kak Enal kalau jadwalnya padat pasti tergesa-gesa. Nah, itu Dari gimana? Karena kejar deadline. Coba Kak Enal jawab. Kak Amira ya. Mira. Kalau jadwalnya padat, pasti tergesa-gesa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita paham tentang diri kita, sebenarnya itu bukan tergesa-gesa, ya, bukan tergesa-gesa. Karena contoh, kita dikasih tugas, kita lihat tugasnya. Oh, ini saya bisa kerjakan dalam waktu 2 menit misalnya, 5 jam misalnya. Nah, alokasikan waktu atau manajemen diri kita itu untuk siapkan waktu untuk mengerjakan itu situ. Jadi teman-teman bukan tergesa-gesa namanya, tetapi teman-teman menyesuaikan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Karena walaupun waktunya banyak, tetapi teman-teman tidak terkendala lagi masalah penyelesaiannya, maka teman-teman tidak bisa juga mengerjakannya dengan cepat. Akhirnya tergesa-gesa. Jadi cara yang paling baik untuk kalau kita waktunya sedikit adalah, kalau saya, pengalaman saya itu yang paling baik ini ya, kerja bareng-bareng. Kerja bareng-bareng kalau waktunya sedikit. Karena masalah, contoh di tugas kita itu ada banyak masalah, 5 misalnya. Bisa jadi kalau kita 6 orang di situ, ada teman-teman kita yang menemukan masalah itu. Jadi menyebar masalahnya, langsung kita bisa tangkap, oh saya dapatnya ini, bagaimana solusinya, cepat. Tapi kalau kita semua yang memikirkan masalahnya, lama. Makanya kalau waktunya dikit, padat, cari teman yang bisa bantu untuk kerjakan itu, supaya masalahnya bisa mencar. Gitu. Gimana Kak Amira? Itu pengalaman dari saya sih kalau ngerjain yang jadwalnya padat seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih yang dari Kak Sherina. Dia nanya,
Izin bertanya, dari pengalaman Kak Enel sendiri sebagai mahasiswa, pasti ada banyak tantangan dan rintangan yang dilewati. Nah, dari pengalaman tersebut, apa yang Kak Enel lakukan dari deadline seperti tugas dan kegiatan di luar kampus yang padat dan urgent? Tips and triknya apa nih? Bahkan Kak Enel. Oke, hampir sama ya pertanyaannya, bahwa ada tugas kampus, kita ikut organisasi. Nah, tugas kampusnya ini sudah dekat dan kita juga harus terus berpacu dengan organisasi kita karena kita mengambil peran yang sangat penting di situ. Nah, itu pernah saya alami karena kebetulan saya pernah menjadi sekretaris juga, pernah jadi wakil ketua, juga pernah jadi ketua. Jadi saya mengalami eh, hal tersebut. Kalau triknya sih, eh, saya yakin teman-teman beda-beda ya dalam memecahkan atau apa problem solvingnya. Tapi yang selalu saya lakukan adalah sebelum saya mengerjakan itu, saya sudah tahu siapa-siapa yang akan saya libatkan atau apa-apa yang akan saya libatkan. Contoh, tugas tugas saya membuat video. Jadi saya sudah tahu di mana saya mau ambil, bagaimana tempatnya, apa-apa yang saya pakai. Jadi pada saat walaupun waktunya sedikit, semuanya saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Contoh, saya mau ambil HP-nya di sini, di sini, di sini. Jadi semuanya sudah terekam di benak saya atau di otak saya bahwa saya langsung ambil saja ini karena hal yang saya butuhkan untuk menyelesaikan ini itu sudah jelas. Seperti itu. Kemudian kalau mengenai deadline, itu tadi teman-teman, kalau deadline apalagi tugas kampus biasanya kan banyak nih di kelas. Jadi kalau deadline ini kan kita bisa kerja bareng-bareng. Dan bagusnya kerja bareng itu adalah kita ada evaluasi terhadap apa yang kita kerjakan. Ada perbandingan antara pekerjaan atau hasil kerja kita dengan hasil hasil kerja orang lain. Karena untuk mendapatkan hasil yang terbaik katanya, itu kita harus ada perbandingan. Ya, harus ada perbandingan. Jangan hanya percaya diri, tapi jangan hanya saya sudah percaya dengan pekerjaan saya. Lebih bagusnya adalah kita melihat perbandingan. Alhamdulillah kalau menurut kita pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan teman kita. Itu trik atau tips dan triknya supaya kita bisa lebih bagus dari teman-teman kita. Ya. Oke. Ada lagi nggak? Oke, ini masih ada pertanyaan dari Angelia. Nah, dia nanya gimana cara mengatasi rasa insecure karena merasa tertinggal dari teman-teman yang udah sukses dari segi pekerjaan, sedangkan diri sendiri masih berkubang mengerjakan skripsi. Nah, gimana tuh Kak Enel? Nah, ini nih. Apa yang Kak Angelia yang sampaikan ini adalah hal yang saya rasakan sekarang. Saya sedikit share bahwa saya itu gap year juga. Jadi saya di perkuliahan sudah ada teman-teman saya yang sudah kerja, sudah ada yang sudah selesai. Dan itu yang seringkali kalau saya buka sosial media itu yang wah sudah seperti ini mereka, sudah seperti ini mereka. Tapi saya karena paham mengenai bagaimana caranya saya menyikapi hal tersebut, saya selalu lihat ke diri saya bahwa apa yang ditakdirkan untuk saya itu akan menjadi milik saya, ya. Sekuat apapun saya menggenggam sesuatu yang menurut saya tidak boleh saya lepaskan, tapi akan ada saja alasan untuk saya kehilangannya. Jadi teman-teman tidak perlu punya rencana atau apapun yang besar itu, rencana besar yang seperti itu, tapi teman-teman hanya karena melihat orang lain. Ya.
Gimana? Nah, oke, aku mau sedikit menanggapi juga nih pertanyaan dari Angelia tadi. Jadi aku salah satu orang yang gap year juga dan lumayan lama, 3 tahun. Di mana aku melihat teman-teman aku yang udah menikah, udah gendong anak, udah wisuda, udah selesai satu, lanjut S2. Bahkan ada yang udah S2-nya tuh udah selesai. Nah, cara aku mengatasi itu, aku berpikir bahwa itu setiap orang punya waktunya masing-masing. Nah, kalau aku berpikir kalau pada saat itu aku sudah kuliah, mungkin pada saat ini aku sudah disibukkan dengan pekerjaan. Nah, tapi karena aku gap year, jadi aku bisa lebih santai, lebih menikmati bangku perkuliahan, dan aku juga mungkin nggak bakal merasa punya kesempatan untuk ikut pertukaran mahasiswa kalau aku kuliah pada saat itu. Nah, karena aku gap year, jadi aku punya kesempatan untuk ikut pertukaran mahasiswa dan dapat experience yang lebih dari teman-teman aku sebelumnya. Jadi gitu sih kalau dari aku. Jadi bagaimana cara kita memaknai segalanya dengan hal-hal yang positif. Kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain karena setiap apa part hidup orang itu beda-beda. Mungkin kita masih ada di part 3, sedangkan teman-teman kita udah ada di part 15, part 20. Jadi gitu aja sih. Kita harus nggak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dengan pencapaian orang lain, karena kita punya waktunya masing-masing. Pak Ma'ruf Amin aja, dia jadi wakil presiden di umur 70 sekian ya, sedangkan Ya, betul. Gibran mendapat kesempatan untuk jadi wakil presiden di umur Calon. 30-an. Iya, calon mendapat kesempatan. Jadi semua orang punya waktunya masing-masing. Oke, ada lagi nggak Betul nih sih. yang mau nanya? Kak Angelia tadi udah dengar kan jawabannya sedikit dari Kak Anggita bahwa seperti itu. Tidak perlu terlalu membandingkan. Boleh membandingkan diri hal-hal yang baik, tapi tidak perlu merasa insecure karena apa yang sudah didapatkan oleh teman-teman kita. Dan seringkali ini teman-teman pada saat yang kita jalani, seringkali ketika kita bekerja, kita ingin kembali menjadi mahasiswa. Ketika kita mahasiswa, kita ingin kembali bekerja. Makanya apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang menjadi kesibukan kita hari ini itu dinikmati seperti secangkir kopi. Masih ada nggak teman-teman? Kayaknya udah nggak. Masih ada nggak nih yang mau share-share pengalamannya? Nah, kalau udah nggak ada, mungkin kita foto bersama aja ya. Mungkin semuanya bisa on cam dulu, teman-teman semua. Oke, bentar ya sambil aku kirim absennya dulu. Ya, absen. Nah, sambil ngirim absen, jadi teman-teman semua kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Kak Enal itu dalam menjalani hidup itu kita harus tidak boleh tergesa-gesa. Bagaimana kita bisa mengatur segala hal itu sesuai dengan porsi kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing, tidak boleh melampaui dari batas kemampuan kita, karena itu akan pertama akan menyusahkan diri kita sendiri dan ujung-ujungnya akan menjadi penghambat kita. Nah, jadi kita nggak boleh insecure juga, nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, nggak boleh membandingkan pencapaian kita, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Nggak semua orang harus pencapaian itu beda-beda. Apa yang dicapai orang hari ini mungkin akan kita capai juga besok. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin Kak Enal ada closing statement dulu nih buat teman-teman semua sebagai penyemangat. Ya, kalau saya sih sebagai closing statement, sebenarnya tergesa-gesa itu kan adalah karena kita selalu menunda, kurang persiapan,
dan juga selalu terdistraksi sama kehidupan sekitar kita. Makanya teman-teman harus banyak-banyak bersyukur. Syukuri apa yang ada. Jangan terobsesi dari apa yang ada di luar. Gitu. Nah, oke. Jadi kalau dari aku sendiri, teman-teman, bagaimana dalam menjalani hidup itu kita harus belajar dari pengalaman, jangan pernah takut gagal dan coba segala kesempatan, ambil segala kesempatan yang ada. Jangan pernah takut gagal deh intinya dalam menjalani hidup itu. Apalagi kita sebagai anak muda eh, harus punya semangat juang yang tinggi, nggak boleh takut berkompetisi. Jadi eh, harus terus semangat deh intinya. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada Ruang Tumbuh session ke-13 ini. Sampai jumpa lagi di Ruang Tumbuh session selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang mau dapat sertifikat itu harus minimal mengikuti Ruang Tumbuh sebanyak 5 kali ya. Jadi yang baru pertama kali ikut bisa ikut Ruang Tumbuh selanjutnya. Kita masih ada 7 session Ruang Tumbuh lagi. Nah, mungkin semuanya bisa on cam dulu nih biar kita foto bersama. Ya, oke, on cam dulu dong teman-teman. Kak Jaswan, Kak Amira. Ih, Kak Jaswan. Oke, Kak Syafitri, Kak Rispa Damayanti, Kak Siti Yuliani. Boleh on cam dulu nih. Kita mau foto bersama ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke deh. Makasih ya teman-teman yang udah Thank hadir you pada malam semuanya. hari ini. Jangan lupa absen ya. Ya, silahkan absen ya, biar bisa dapat sertifikatnya. Karena percuma teman-teman ikut, tapi kalau nggak absen tetap nggak ada database dari kita bahwa teman-teman udah pernah mengikuti ruang tumbuh. Ada lagi tambahannya Kak Jaswan? Cukup. Jangan lupa datang lagi, soalnya habis 5 kali mau dapat sertifikatnya.